teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap semuanya, adik-adik di rumah dan juga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jumpa lagi di sekolah minggu online Minggu 16 Januari 2022. Teman-teman semuanya, mari kita mulai sekolah minggu online ini dengan sukacita dan kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cewek Kids. Yes, Cewek Kids. Yes, Cewek Kids. Yes, 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 Cewek Kids. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Yeay! Haleluya, Allah kita dahsyat dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yeay. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Mari kita semua memuji Tuhan dengan penuh semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay. Halo teman-teman, hari ini aku mau hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang kayaknya mengaku harapannya pada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus memberkati kita.
Let it shine, let it shine, let it shine. My God bless you. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu biarlah tertanam di dalam hati kita, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah
dua lebat. Yesus, tolong padaku, Yesus. Yesus, tolong padaku, Yesus. Yesus, tolong padaku. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa, semuanya sehat-sehat, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Prima mau adik-adik fokus dan akan mengerti cerita firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini aku mau hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, hari ini aku mau hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tidak. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Jeremiah 17 verse 7. Bye-bye, God bless you. Shalom teman-teman. Hari ini kami pengen ayat hafalan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang bertandatan Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus kasih, dadah. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan, video ayat hafalan, bahkan kreativitas di rumah dan foto-foto sekolah minggu ketika adik-adik melakukan sekolah minggu di rumah. Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan sangat senang dengan kerajinan dan kesetiaan adik-adik memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Panggilan Samuel. Panggilan Samuel, 1 Samuel 3. Siapa yang sudah pernah mendengarkan cerita ini tentu masih ingat cerita firman Tuhan pagi ini. Untuk lebih jelasnya dibaca dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Dia adalah seorang perempuan, waktu itu dia belum punya anak, sudah berumur tua, dia juga akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi dia. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Tadi siapa? Ayo, yang berjanji akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Siapa ya? Ibu Hana. Ya,
dia sudah punya anak, sudah dikasih Tuhan anak. Terus dia berjanji untuk memberikan anak kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Siapa ya namanya tadi adik-adik? Nama anaknya Hana Samuel. Setelah sudah besar dia dibawa ke bait suci, ke bait Allah. Diserahkan kepada siapa tadi? Siapa yang tahu? Kepada Imam Eli di bait suci Allah. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan disukai manusia. Dia menyenangkan, ya. Samuel disukai Tuhan dan disukai manusia. Disukai juga sama siapa? Imam Eli. Adik-adik tahu nggak? Setelah Samuel sudah di bait Allah bersama Imam Eli, dia tidur. Imam Eli pun tidur di kamar yang berbeda. Ketika Samuel tidur, kira-kira apa ya yang terjadi? Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Samuel ngapain? Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Iya Pak, Bapak memanggil saya. Dia tanya begitu. Oh saya tidak memanggil. Nah seperti itu. Samuel pergi lagi ke kamarnya untuk tidur kembali. Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh dia untuk tidur kembali. Samuel pun tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk ketiga kalinya. Dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Dia pergi lagi ke kamar Imam Eli. Bapak memanggil saya? Tidak. Imam Eli menyuruh Samuel berkata, nanti kalau ada suara lagi memanggil namamu, kamu katakan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Bilang aja begitu. Itu adalah saran daripada Imam Eli. Terus dia kembali lagi ke kamarnya untuk tidur kembali. Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya adik-adik. Samuel, Samuel. Dipanggil lagi. Nah Samuel ngapain? Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu kata Samuel. Dia langsung katakan seperti itu adik-adik kepada panggilan tadi, pada suara tadi. Keesokan harinya, pagi-pagi Samuel memberitahu kepada Imam Eli. Kira-kira apa ya yang dikasih tahu ya? Adik-adik tahu nggak apa yang mau dikasih tahu Samuel kepada Imam Eli? Memberitahukan ke Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepada Samuel. Iya, dia sudah mendengar Tuhan berbicara kepada Samuel. Akhirnya, tadi adik-adik simak enggak ya? Akhirnya Samuel bertumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Tuhan memanggil Samuel, dia mendengar. Dia menjawab, iya saya mendengar, saya siap. Nah itulah kata Samuel, dia siap melakukan apa panggilan Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari kehidupan panggilan Samuel. Kalau dipanggil sekali,
didengar, 2 kali didengar, ketiga kali didengar juga. Yang keempat kali Samuel meresponi, mendengar, dan taat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Samuel bertumbuh besar, dia taat, dia setia, dia bekerja dengan baik, membersihkan rumah ibadah, bait suci. Dia juga rajin, kalau disuruh sama Imam Eli, dia taat dan dia dengar-dengaran kepada apa kata Tuhan dan kepada apa kata Imam Eli. Nah, adik-adik, kita mau belajar pagi ini. Kalau kita dipanggil oleh orang tua kita, kita jangan pura-pura nggak tahu. Kalau kita dipanggil 1 kali, 2 kali, diperintahkan sampai 4 kali, kita harus tetap taat dan harus dengaran dan mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada kakak kita, dan juga terlebih kepada Tuhan. Karena orang tua kita dan guru kita itu adalah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kita, untuk mendoakan kita. Adik-adik di rumah harus taat dan dengar-dengaran. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Hafalkan dan kirim ayat hafalan ini dengan videonya kepada Kak Edi, nanti akan ditampilkan minggu depan. Cerita cukup sampai di sini. Mari adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa buat mengakhiri cerita firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang panggilan Samuel. Tuhan, Engkau mengajarkan bagi kami harus dengar-dengaran dan taat, setia, dan juga meresponi panggilan Tuhan dan apapun yang diperintahkan bagi kami untuk kami menjadi anak yang baik dan benar, berguna dan kebanggaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami kalau kami tidak taat dan tidak dengar-dengaran, supaya kami Tuhan lebih lagi taat, belajar padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, dari kisah panggilan Samuel ini kita dapat belajar bersama-sama bahwa Tuhan mau kita menanggapi panggilan untuk melayani sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Kalau adik-adik diberikan talenta untuk memuji Tuhan, mari kita melayani dengan pujian kita. Kalau adik-adik diberi talenta untuk membagikan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan dengan sukacita. Kalau adik-adik diberikan karunia untuk memberi, karunia untuk berbagi, mari kita bagikan dengan sukacita. Karena Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan melayani Dia. Wah Kak, saya kan masih kecil. Ya, Samuel juga masih kecil, tapi Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan untuk melayaninya. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan sehingga kita bisa melayani dengan talenta dan karunia yang diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kepada kita, memperlengkapi kita untuk melayani Dia. Oleh karena itu, mari adik-adik semuanya kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, ya. Karena kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa sekolah minggu online minggu depan
Minggu 23 Januari 2022. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti sekolah minggu online, atau juga bisa berbagi link link YouTube channel CWS Kids kepada teman-teman kita supaya mereka juga mengikuti sekolah minggu online dan mereka juga diberkati. Mari kita akan mengakhiri sekolah minggu online ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memimpin kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melayani Engkau sejak dari kecil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun juga yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan sepanjang hari ini berguna bagi diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan senantiasa menyertai kami. Tuhan akan membawa kami semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Amen.
Amin. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.